Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Hari ini kita akan bahas mengenai manajemen produksi. Di mana manajemen produksi di sini bisa dikatakan sebagai manajemen operasi atau manajemen operasional. Baik, kita lanjut ya. Kita bisa lihat banyak sekali pengertian yang bisa kita baca baik itu di buku maupun di internet mengenai manajemen produksi. Nah, pada dasarnya manajemen operasi itu atau manajemen produksi ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari pendekatan suatu operasional, di mana pendekatan operasional ini merupakan salah satu pendekatan di dalam sejarah perkembangan pemikiran ilmu manajemen serta berawal dalam suatu industri manufaktur yang berkaitan dengan kegiatan manajemen perusahaan. Nah, kegiatan manajemen perusahaan ini berorientasi pada kegiatan produksi. Jadi bisa kita ketahui bahwa produksi atau operasi merupakan penciptaan atau kegiatan dalam hal pembuatan produk ataupun jasa. Nah, kalau kita lihat menurut para ahli di sini ada yang mengatakan bahwa misalkan di sini menurut Heiser ya, Heiser and Render, manajemen operasi merupakan kegiatan menciptakan produk dan jasa melalui proses transformasi input menjadi suatu output. Nah, sedangkan kegiatan menciptakan produk dan jasa tersebut dilakukan dalam kegiatan penciptaan kegiatan produk dan jasa ini akan selalu dilakukan. Akan ada kegiatan tersebut di dalam setiap organisasi atau perusahaan. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang bisa meliputi desain, operasi, dan perbaikan sistem yang menciptakan dan menyampaikan produk dan jasa serta pelayanannya. Nah, jadi dalam artian di sini, kalau kita bahas mengenai perusahaan pada perusahaan manufaktur, jadi kegiatan produksi itu menciptakan produk yang biasanya dalam bentuk istilahnya nyata, jadi terlihat. Sementara itu pada perusahaan yang tidak menciptakan produk dalam secara fisik, kegiatan ini kegiatan produk ini bisa dirasakan kalau kita sebutkan di sini bisa dikatakan bahwa tidak tepat lagi. Nah, karena hal ini tidak tampak oleh masyarakat maupun pelanggan. Misalkan seperti proses dari terjadinya bank, rumah sakit, lembaga pendidikan. Jadi ketika jasa atau pelayanan itu dilakukan, tidak ada produk yang dihasilkan. Yang ada atau yang dapat dilihat itu hanya adanya keramahan pemberian jasa, kenyamanan fasilitas ataupun fasilitas baik itu kalau rumah sakit perawatan pada saat pemeriksaan atau dengan adanya fasilitas transfer dana, adanya kenyamanan pemeriksaan kesehatan pada pasien, pendidikan pada para mahasiswa dan lain-lain sebagainya. Nah, namun bisa kita lihat apapun hasil akhir yang diciptakan, baik barang ataupun jasa, kegiatan produksi yang berlangsung dalam suatu organisasi ditunjukkan sebagai kegiatan suatu operasi. Nah, oleh sebab itu bisa kita katakan bahwa aktivitas produksi yang dilakukan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa lebih lazim digunakan atau menggunakan istilah operasi dibandingkan manajemen produksi. Ya, di mana manajemen produksi ini lebih memiliki konotasi sebagai aktivitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Jadi ada bentuk nyatanya di dalam produk itu. Nah, oke. Itu adalah pengertian dari produksi. Sekarang kita lanjut. Oke, operasi di sini seringkali didefinisikan sebagai suatu proses transformasi. Nah,
dalam manajemen operasi sendiri itu dilakukan proses transformasi di mana untuk mengubah dari input menjadi output. Nah, input di sini dapat bisa berupa bahan baku, pelanggan, tenaga kerja, modal, lahan, ataupun produk yang berasal dari sistem. Nah, kemudian dalam suatu proses transformasi itu sendiri bisa dikategorikan dalam beberapa kategori. Bisa dalam kategori fisikal, misalkan di situ pada perusahaan manufaktur, kemudian kategori lokasi, misalkan di situ pada perusahaan transportasi. Kemudian kalau perusahaan retail berarti di sini prosesnya yaitu pertukaran. Kemudian kalau gudang atau pergudangan berarti di sini penyimpanan. Kemudian untuk proses dari perawatan kesehatan di sini bisa dikatakan sebagai proses fisiologikal dan sebagainya, ya. Nah, kemudian di dalam peran operasi sendiri itu menciptakan suatu nilai. Nah, proses transformasi ini dipandang sebagai serangkaian kegiatan sepanjang rantai nilai dari pemasok ke pelanggan. Nah, berarti dalam artian di dalam transformasi sendiri itu ada 3 jenis proses yang bisa kita lihat, yaitu continue, intermittent, dan special project. Nah, kalau misalkan di situ kita masuk ke misalkan di situ proses secara kontinu itu dalam artian dia melakukan pemrosesan misalkan secara massal, jadi tidak terputus-putus. Jadi kalau misalkan di sini perusahaan manufaktur nih, nah perusahaan manufaktur di sini kan ada atau tidak adanya pelanggan yang memesan, maka dia akan selalu secara kontinu untuk memproses produknya. Nah, tapi kalau misalkan intermittent, jadi prosesnya itu terputus-putus. Jadi mereka akan memproses produk itu, memproses input tersebut apabila hanya ada pesanan saja. Misalkan apa? Misalkan nih perusahaan jasa yaitu percetakan. Nah, perusahaan percetakan dia akan memproses produknya apabila dia ada pesanan saja. Nah, itu dia. Sama seperti dengan special project juga sama seperti itu, ya. Nah, setiap proses itu baik dari informasi ataupun yang lainnya itu akan selalu dikontrol atau dikendalikan. Sehingga apa? Sehingga sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Sehingga untuk mempermudah pada saat kita menghasilkan suatu output, maka di sini akan mempermudah perusahaan dalam dari informasi-informasi yang ada yang sudah diproses di sini, maka bisa menghasilkan bisa membantu manajer perusahaan dalam hal membuat suatu keputusan. Nah, keputusan sehingga kita bisa mengetahui dalam artian di sini misalkan nih suatu manajemen operasi yang bisa manajemen operasi yang efektif dan sukses itu adalah penting bagi kesuksesan suatu organisasi serta mendukung dan mengembangkan keunggulan dalam persaingan. Nah, di sini tanggung jawab seorang manajer. Bagaimana cara mereka untuk mengembangkan hal tersebut, ya. Oleh karena itu maka untuk pemrosesan di sini sampai dengan penciptaan suatu produk maka akan selalu dilakukan pengontrolan. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau pengorganisasian untuk menghasilkan suatu barang dan jasa? Fungsi esensial dalam suatu organisasi ada beberapa segi. Kalau kita lihat dari segi pemasaran, berarti dalam artian bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari permintaan pelanggan atau konsumen. Nah, kemudian dari produksi atau operasi, berarti di sini bagaimana cara mereka menghasilkan suatu produk. Keuangan bagaimana
mengawasi sistem keuangan mereka apakah sehat atau tidak di dalam suatu organisasi, baik itu dalam hal membayar tagihan ataupun mengumpulkan uang. Nah, kemudian kalau dari segi SDM, bagaimana mereka mengelola pengelolaan dari SDM-nya sendiri. Nah, kemudian apakah SDM yang kita memiliki kualitas yang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan tugas mereka, atau dia berkompeten di dalam tugasnya atau bagaimana. Nah, kemudian sistem informasi. Berarti di sini keterkaitan dalam hal internal dan eksternal, database-nya bagaimana, ya. Kalau kita membutuhkan suatu informasi, apakah informasi itu bisa didapatkan secara akurat atau tidak. Nah, itu dia. Berarti dalam artian di sini kita bisa mengetahui kenapa sih kita belajar MPO atau manajemen produksi operasi. Yang pertama, salah satu MPO di sini merupakan salah satu fungsi utama dari organisasi. Yang kedua yaitu bagian yang paling banyak mengeluarkan biaya. Kita tahu sendiri kalau bagaimana kita melakukan proses produksi, maka biaya yang kita keluarkan akan sesuai dengan berapa proses produksi yang akan kita buat. Nah, yang ketiga, hampir lebih dari 50% perusahaan itu ditangani oleh bagian produksi. Nah, yang keempat yaitu mayoritas aset, ya. Mayoritas aset, misalkan pabrik, peralatan, dan persediaan itu di bawah penanganan manajer produksi. Kalau pabrik misalkan mesinnya alat bantu angkut dan sebagainya itu masuk ke bagian produksi. Kemudian bagaimana yang selanjutnya yaitu dari segi kepuasan konsumen. Nah, bagaimana kualitasnya, kemudian bagaimana on time delivery, semua itu berasal dari bagian produksi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh manajer operasi tersebut. Nah, itu dia kenapa kita harus belajar MPO. Manajer operasi mempunyai kedudukan yang sama dengan manajer fungsional lainnya, seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, ataupun manajer sumber daya manusia, di mana mereka sama-sama melaksanakan fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, terus kemudian kepemimpinan dan pengendalian. Nah, manajer operasi di sini menerapkan fungsi manajemen dalam hal membantu untuk proses pembuatan suatu keputusan. Nah, menurut Heiser dan Render, ada beberapa keputusan yang bisa diambil oleh manajer operasi. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah desain produk dan jasa atau pelayanan. Nah, di sini meliputi produk atau jasa apa saja yang ditawarkan dan bagaimana mendesain produk atau jasa atau pelayanan tersebut. Nah, misalkan nih di sini perusahaan ingin memproduksi suatu produk. Nah, dalam memproduksi suatu produk, dalam menghasilkan suatu produk atau jasa, maka di dalam desain barang dan jasa di sini akan menentukan baik itu dari segi proses produksi yang dibutuhkan, proses produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, juga dia akan menentukan besarnya biaya produksinya, mulai dari bahan yang digunakan, tenaga kerja, sampai dengan sumber daya manusia, tenaga kerja atau sumber daya manusianya, dan serta kualitas barang yang akan dihasilkan. Nah, kalau kita berbicara mengenai kualitas barang, berarti di sini desain suatu produk itu biasanya akan menentukan
batas terendah dari biaya produksinya dan batas tertinggi dari kualitas produk tersebut. Nah, itu dia. Yang kedua adalah manajemen kualitas. Nah, di sini berarti berbicara mengenai siapa sih yang bertanggung jawab terhadap kualitas produk atau jasa. Dan bagaimana perusahaan mendefinisikan kualitas produk dan jasa atau pelayanan tersebut. Nah, yang ketiga adalah proses, desain proses dan kapasitas. Berarti di sini meliputi proses apa saja yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk tersebut, serta peralatan dan teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses produksi. Misalkan di dalam melakukan melakukan pemprosesan suatu produk, maka dalam hal ini perusahaan akan menentukan teknologi apa yang mereka gunakan. Misalkan di sini kita menggunakan mesin. Nah, mesin yang bagaimana yang digunakan? Tuh. Karena apa? Karena dari teknologi yang digunakan itu akan sangat menentukan kapasitas dari produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian di dalam suatu proses produksi juga akan sangat dipengaruhi oleh jenis produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, untuk produksi yang bersifat manual, untuk proses produksi. Nah, untuk untuk produksi yang bersifat massal, dalam artian di sini perusahaan melakukan proses atau transformasi itu secara kontinu, maka perusahaan akan menggunakan proses produksi itu secara berkelanjutan, ya. Nah, tapi kalau untuk perusahaan yang bergerak di bidang hanya kayak percetakan dan sebagainya, maka dia akan melakukan proses produksi itu secara terputus-putus. Nah, intermittent proses. Nah, kemudian untuk pemilihan mesin dan peralatan untuk proses produksi itu juga akan menentukan besarnya investasi awal yang harus dipersiapkan oleh perusahaan dalam untuk melakukan suatu kegiatan awal. Nah, itu juga harus ditentukan. Nah, kemudian yang keempat yaitu lokasi, pemilihan lokasi. Nah, di dalam pemilihan lokasi, penentuan lokasi untuk kegiatan produksi barang maupun jasa ini akan turut menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan memperoleh keunggulan bersaing. Nah, misalkan nih dalam menentukan lokasi kita harus lihat dulu apakah lokasi kita dekat dengan sumber bahan baku, kemudian ketersediaan listriknya bagaimana, jalannya apakah letak lokasi kita atau pabrik kita dekat dengan konsumen atau pasar dan sebagainya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa lokasi ini meliputi di manakah lokasi yang tepat untuk melaksanakan kegiatan operasi dan kriteria apa saja yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk penentuan lokasi perusahaan. Nah, jadi tidak asal mengambil lokasi ini A, B, C, D. Nah, tidak. Jadi kita menentukan dulu, melakukan riset terlebih dahulu, melakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Di sini meliputi bagaimana menyediakan lingkungan kerja yang baik dan berapa banyak output yang diharapkan dapat dihasilkan oleh karyawan tersebut. Jadi di dalam suatu perusahaan kalau ingin tercapai sesuai dengan tujuan, maka juga harus bisa menciptakan suasana nyaman di dalam lingkungan kerja. Nah, itu dia. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Kemudian persediaan. Nah, persediaan. Kalau persediaan berarti di sini dalam hal ini perusahaan harus menentukan nih
harus mempunyai perencanaan atau planning terhadap kebutuhan bahan. Nah, apa saja di situ, meliputi apa saja? Nah, berapakah bahan yang harus ada, berapa bahan yang harus ada di gudang, kemudian kapan harus melakukan pemesanan, dan itu harus terjadwal ya, harus apa namanya, harus direncanakan terlebih dahulu dengan matang. Kemudian selain itu juga kita melakukan dalam hal pengambilan keputusan, penjadwalan proyek dan kegiatan jangka pendek dan jangka pendek. Nah, berarti di sini dalam hal ini keputusan melakukan subkontrak atau kerja lembur, atau apakah perusahaan lebih baik menyediakan tenaga kerja lebih walaupun permintaannya tidak terlalu banyak. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, perusahaan juga harus membuat jadwal. Jadwal apa? Jadwal produksi yang layak dan efisien dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Misalkan nih, kalau kita mau menentukan kuantitas dari produksi, atau kita harus juga lihat bagaimana permintaan. Nah, bagaimana musimnya. Nah, bagaimana dalam artian di sini kita harus bisa melihat istilahnya musim dari produk kita itu yang apa namanya, yang pesat itu kapan. Nah, misalkan nih dalam dunia fashion, berarti kan orang yang seringnya beli baju, permintaan tinggi terhadap pakaian itu biasanya waktu Lebaran, Natal, Tahun Baru. Nah, itu dia yang harus diperhatikan ya. Alat sekolah, kemudian dan sebagainya. Oke. Kemudian pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan. Oke. Setiap peralatan produksi yang digunakan, baik itu kalau kita lihat ya, setiap aset yang ada di dalam perusahaan itu kan pasti ada istilahnya penggunaannya secara terus-menerus. Nah, ya kan? Nah, di sini harus dilakukan suatu untuk memperoleh agar tetap stabil pada saat digunakan, itu harus harus memperoleh perawatan untuk menjaga stabilitasnya dari alat produk tersebut. Nah, sehingga alat produk tersebut bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah, kemudian perawatan dari peralatan produk itu harus secara berkala, juga juga dapat mengurangi frekuensi kegiatan pada perbaikan mesin produk secara menyeluruh. Nah, dan pastinya ini akan memakan banyak biaya yang harus dikeluarkan ya. Nah, jadi dalam artian di sini berarti kita harus bisa menentukan berapa biaya perawatannya, siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan mesin dan peralatan pada perusahaan. Selain itu, kita juga harus menetapkan anggaran. Nah, setelah perusahaan dapat menentukan besarnya perkiraan penjualan pada periode yang dituangkan dalam bentuk anggaran penjualan, maka perusahaan juga harus menyusun anggaran operasional dalam artian di sini. Yang dimana anggaran ini itu menggambarkan estimasi pendapatan pendapatan maupun beban yang harus dikeluarkan dari suatu periode. Nah, itu juga harus dianggarkan. Jadi harus direncanakan penganggaran tersebut. Nah, jadi 10 keputusan penting di dalam manajemen produksi operasi sudah kita lihat, sehingga kita bisa menentukan, bisa mengambil keputusan dengan baik dengan adanya
beberapa item-item tersebut, mulai dari bagaimana cara mendesain sampai dengan menetapkan anggaran. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk pada sejarah pada manajemen operasi. Kalau menurut gambar di sini, ya, konsep awal manajemen operasi itu dimulai tahun 1776 sampai 1880, di mana ditandai dengan spesialisasi tenaga kerja oleh Adam Smith dan Adam Smith dan Babbage, ya, di mana dan standarisasi pekerjaan oleh Watney. Nah, sementara pada tahun 1880 sampai 1910 yang merupakan era manajemen ilmiah, di mana hal ini menunjukkan bahwa berbagai perkembangan awal manajemen operasi. Nah, sejarah manajemen operasi ini lebih terfokus dimulai pada tahun 1910-an, ya. Dengan munculnya prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang mengangkat konsep time study dan work study oleh F.W. Taylor. Nah, di mana beberapa kontribusi yang diberikan oleh konsep ini seperti kesesuaian antara karyawan dengan pekerjaan, pemberian pelatihan yang tepat bagi karyawan, serta memberikan metode dan alat kerja yang tepat, serta memberikan insentif yang tepat terhadap pencapaian kerjanya. Nah, pada masa itu juga diperkenalkan konsep psikologi industri yang fokus pada mention studi oleh Frank Gilbert dan Lillian Gilbert, ya. Selain itu Henry Ford, Henry L, kemudian Gann dan Charles. Nah, ini membuat kombinasi yang dikenal dengan nama standard part yang berfokus pada peta penjadwalan kegiatan dalam konsep moving assembly line. Nah, serta selain itu F.W. Harris juga memperkenalkan konsep pengendalian persediaan dengan economic lot size. Nah, Taylor di sini juga memperkenalkan konsep analisis proses. Sedangkan Erlang dengan konsep teori antrean, di sini kita bisa lihat, ya. Kemudian pada tahun 1908 di sini berlangsung dimulai era produksi massal, itu berlangsung tahun 1910 sampai dengan 1980. Nah, kemudian tahun 1880 sampai dengan 1950 sampai 1995 itu kita bisa lihat
Dia lebih dikenal dengan fokus pada kualitas, di mana munculnya paradigma strategi pemanfaatan sebagai senjata untuk bersaing yang dilakukan oleh di sini adalah Sekolah Bisnis Harvard ya. Nah, kemudian baru mulai tahun 1995 sampai 2010 itu masanya customization era. Nah, fokusnya pada customization. Nah, jadi di sini sudah mulai menggunakan internet dan sebagainya. Nah, jadi dalam perkembangan dari tahun ke tahun manajemen operasi mengalami peningkatan yang bisa kita lihat di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah berbicara mengenai kegiatan apa sih kegiatan dari barang produksi atau operasi, di mana dia kegiatannya dalam melakukan pembuatan atau penciptaan dari barang dan jasa. Ya, sekarang kita lihat setiap barang dan jasa itu memiliki karakteristik. Kita lihat karakteristik dari barang. Yang namanya barang itu berarti ada bentuk fisiknya. Nah, kemudian definisi dari produknya konsisten. Kemudian produknya juga seringkali terpisah dari konsumsi. Produksinya seringkali terpisah dari konsumsi, kemudian dapat disimpan dan interaksi dengan konsumennya lebih rendah. Tapi kalau kita lihat dari jasa, juga jasa di sini juga memiliki karakteristik. Nah, kalau tadi barang itu tangible, kalau jasa itu intangible, ya. Kemudian diproduksi dan dikonsumsi saat bersamaan. Misalkan kita pergi ke dokter gigi. Pada saat bersamaan gigi kita yang dirawat itu otomatis kan ada suatu proses. Nah, proses produksi dan dikonsumsi. Nah, seringkali kemudian karakteristik yang ketiga seringkali memiliki nilai unik. Nah, kemudian interaksi dengan konsumennya tinggi, definisi produknya juga tidak konsisten, kemudian berbasis pengetahuan dan keterampilan serta menyebar. Nah, berarti dalam artian di sini kalau kita bandingkan atau kalau kita lihat perbedaannya, kalau barang itu dapat dijual kembali, tapi kalau jasa reselling tidak biasanya dilakukan. Nah, kemudian kalau barang itu dapat dijadikan suatu persediaan, tapi kalau jasa itu tidak. Ya. Kemudian bisa kita lihat kalau barang itu dapat dipindahkan. Kemudian kalau jasa itu penyedia jasa bukan bukan jasanya saja yang dapat dipindahkan. Penyedia jasa bukan bukan jasanya dan dapat dipindahkan juga. Kemudian lokasinya, fasilitasnya sangat mempengaruhi biaya, tapi kalau untuk jasa, lokasi fasilitas penting untuk hubungan dengan pelanggan. Nah, dan sebagainya. Anda bisa lihat sendiri di sini ya. Kita lanjutkan. Seperti yang kita ketahui bahwa jalur karir dalam manajemen operasional masih terbuka lebar, baik dalam perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Dalam berbagai perusahaan, manajer operasional itu juga dapat menduduki fungsi sebagai quality manager, plan manager, director of purchasing, dan sebagainya. Nah, manajer operasional itu juga harus memahami beberapa fungsi yang lainnya. Karena apa? Karena tanggung jawabnya itu juga terkait dengan akuntansi, statistik, dan keuangan. Nah, selain itu
manajer operasional juga harus dapat menghadapi berbagai tantangan dari berbagai tren yang ada. Nah, misalkan kita lihat di sini bahwa pada tabel di sini terlihat bahwa memaparkan fokus global yang diakibatkan oleh berbagai kondisi. Misalkan seperti adanya penurunan biaya, komunikasi dunia, dan jaringan transportasi. Nah, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang pesat. Nah, oleh karena itu, manajer operasional itu harus mampu menanggapi dengan berbagai inovasi dengan berbagai inovasi untuk menyusun atau mengubah ide, produk ataupun informasi menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Nah, selain itu manajer operasional juga dituntut untuk kalau kita lihat di sini di tabel yang kedua dituntut untuk memotong persediaan yang tidak tepat lagi dengan berbagai teknik just in time ya. Nah, selain itu semakin pendeknya siklus hidup produk akan mendorong manajer operasional membangun hubungan jangka panjang dengan si pemasok dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang harus diperhatikan oleh pihak manajer operasional. Nah, itu dia. Selain itu kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita lanjut. Tadi saya bilang bahwa jalur karir dalam manajemen operasional itu sangat lebar ya. Oleh karenanya banyak sekali bidang-bidang yang memerlukan keahlian manajemen operasional. Yang pertama sebagai manajer pabrik ini membutuhkan sekali keahlian dalam manajemen operasional. Karena apa? Manajer pabrik itu tugasnya itu adalah manajemen pabrik, termasuk keahlian di bidang perencanaan pabrik. Jadi tugas mereka yaitu memanajemen termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Nah, yang kedua, direktur pembelian. Nah, bidang ya di sini pada direktur pembelian butuh keahlian, mereka harus memiliki keahlian manajemen operasional. Karena apa? Direktur pembelian di sini memiliki fungsi yaitu mengenai fungsi pembelian sendiri. Nah, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasi dan membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor dan mengkoordinasikan aktivitas operasional. Kemudian manajer mutu. Nah, manajer mutu di sini dia mengenai harus bisa harus paham dan menguasai tentang konsep statistik, di mana konsep statistik ini untuk untuk dapat melakukan pengawasan dan baik semua aspek operasional. Karena apa? Kualitas itu merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Yang keempat adalah konsultan perbaikan proses. Nah, kalau konsultan kita berbicara mengenai konsultan perbaikan proses, berarti ini berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Kemudian di sini juga karir sebagai manajer dan perencanaan rantai pemasok. Nah,
Kalau manajer dan perencanaan rantai pemasok di sini atau supply chain manager and planner, berarti kan mereka harus bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antar perusahaan dengan supplier maupun distributor. Sehingga dalam hal ini harus mempunyai keahlian tentang material recruitment planning. Nah, supply chain management, teknologi komunikasi, teknologi komunikasi yang canggih dalam dunia bisnis. Kemudian harus juga menguasai konsep penjadwalan dan persediaan. Nah, banyak sekali jenjang karir atau bidang kegiatan yang sangat memerlukan keahlian manajemen operasional. Seperti kita lihat bahwa banyak sekali contoh kegiatan manajemen operasional di sektor baik itu barang maupun jasa. Kalau kita lihat pada produk barang, berarti di sini contohnya bisa perusahaan manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, pembuatan pabrik pembuatan produk barang, kemudian pertambangan, industri berat maupun industri ringan, kemudian konstruksi otomotif, perumahan dan sebagainya. Kemudian kalau kegiatan manajemen pada sektor jasa, kita bisa lihat jasa profesional di bidang misalkan pendidikan, kemudian hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, kemudian perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, kemudian jasa perbaikan dan sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan manajemen operasional yang bergerak di bidang baik itu produk maupun produksi barang maupun produksi jasa, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai produktivitas, maka kita bisa mengetahui apa pengertian dari produktivitas itu sendiri. Produktivitas yang dinamakan produktivitas adalah peningkatan proses produksi. Produktivitas ini bisa dicapai dengan cara mengurangi input sementara outputnya konstan, atau meningkatkan output sementara inputnya konstan. Nah, produktivitas itu dapat juga diartikan sebagai perbandingan antara output atau barang dan jasa yang dihasilkan dengan input, yaitu sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Nah, jadi dalam artian di sini ada dua untuk menghitung produktivitas itu ada dua metode, yaitu single factor productivity dan multiple factor productivity. Nah, kalau single factor berarti bila input yang digunakan ini untuk menghitung produktivitas itu salah satu sumber saja. Jadi yang digunakan inputnya itu hanya berasal dari satu sumber saja. Tapi kalau multi berarti semua sumber itu digunakan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa lihat di sini. Kalau single berarti di sini output dibagi input. Tapi kalau multi berarti sini output dibagi dengan tenaga kerja, biaya produksi dan biaya overhead. Nah, kita coba. Kan ada contoh. Di sini diketahui bahwa output yang dihasilkan 600 unit per minggu. Jumlah tenaga kerjanya ada 3. Masing-masing itu bekerja 8 jam per hari dan 5 hari per minggu, ya kan? Kalau kita kemudian diketahui juga di sini ada upah pekerja sebesar 5.000 per jam. Material yang diperlukan seharga 500.000. Biaya overhead 900.000. Outputnya yang dijual itu harganya 10.000 per unit. Oke.
Berarti kalau kita menghitung produktivitas tenaga kerjanya, maka di sini output yang dihasilkan 600 itu tadi dikalikan 3 pekerja totalnya dikalikan dengan jam kerjanya tadi. Nah, berarti produktivitasnya sebesar 5 unit per jam. Kemudian untuk menghitung multifaktor produktivitas, berarti di sini outputnya tadi, ya kan? Output yang dihasilkan dikalikan dengan output yang dijual. Harganya kan 10.000 per unit. Yang dihasilkan berapa? 600. Berarti 600 kali 10.000 dulu. Nah, baru dibagi dengan berapa jumlah jumlah pekerjanya 3 orang dikalikan dengan jam kerjanya tadi. Dikalikan dengan upah per jamnya. Nah, itu kita masukkan dulu dikalikan, baru dijumlahkan dengan biaya material dan biaya overhead. Berarti multifaktornya ketemu 3 nilainya ya. Oke. Kemudian misalkan ada soal lagi nih. Nah, misalkan ada soal jika output yang dihasilkan itu meningkat 50% dengan kenaikan semua biayanya itu naik 50%. Ya. Harga masing-masing itu 25%. Nah, dari kondisi ini berubahnya nanti bagaimana? Nah, kita hitung dulu produktivitas tenaga kerjanya. Tadi kan kalau kita menghitung kan 600 dikalikan jumlah tenaga kerja dikalikan dengan jam kerjanya ya kan? Nah, berarti di sini karena ada peningkatan 50%, tadi jumlah tenaga kerjanya kan 3, ada kenaikan 50% di situ kan? Nah, outputnya berarti yang dihasilkan meningkat 50%, itu tenaga kerjanya berapa? 3. Berarti dikalikan dulu dengan 3 itu berapa kenaikannya? Oh, 1,5. Berarti 600 kali output dikalikan kenaikan tadi. Baru dibagi dengan jumlah tenaga kerja dikalikan dengan jamnya tadi. Berarti di sini ada kenaikan. Kita lihat dari awalnya 5 unit per jam jadi 7,5 unit per jam. Nah, kemudian kalau kita menghitung multifaktor produksinya, tadi kan awal 600 dikalikan output dikalikan dengan harga output yang dijual, ya kan? Nah, 600 kali 10.000. Nah, di sini ada kenaikan dari segi biaya dan harga masing-masing. Nah, tadi kan biayanya tadi kan naik 50% nih. Outputnya naiknya 50%. Nah, berarti ini kan 50% tadi kan 1,5. Berarti 600 dikalikan 1,5. Nah, kemudian tadi produktivitas tenaga kerjanya kan 5 unit. Nah, berarti 5 unit ini ada kenaikan 25% harga masing-masingnya kan. Nah, berarti dikalikan kenaikannya berapa kalau 25%? Berarti 1,25. Nah, ini dikalikan dulu semua, baru dibagi dengan 600 tadi, ya. 600 itu dari jumlah tenaga kerja dikalikan jamnya dikalikan dengan harganya tadi. Nah, per jamnya berapa tadi? 5.000 kan. Nah, kita masukkan di situ 600.000 ditambah 500 ditambah 900 dikalikan dengan kenaikan dari produktivitas tenaga kerja tadi. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa berarti ada peningkatan multifaktor produktivitas sebesar 50%. Yang tadinya dari 3 dari multifaktor produktivitasnya 3 menjadi 4,5. Nah, itu. Oke ya. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa kegiatan di dalam suatu manajemen produksi operasional itu pasti ada 3 aktivitas, yaitu input, transformasi, dan output. Di mana input itu terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, modal, kemudian pelanggan, produk yang produk yang berasal dari sistem lain dan sebagainya. Nah, itu diproses ya sehingga diproses sesuai dengan sesuai dengan ketentuannya, apakah dia
prosesnya secara massal atau intermittent yaitu secara kontinu, intermittent atau special project, kemudian baru setelah itu akan mengeluarkan atau menghasilkan suatu output. Nah, di mana pada saat pemprosesan itu selalu dikontrol. Nah, di sini ada sistem kontrolnya untuk memastikan bahwa ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Nah, dari sini, dari hasil proses di sini kita bisa bisa membantu perusahaan, kita bisa membantu manajemen dalam hal pembuatan keputusan. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ada beberapa sistem produktif di sini. Contoh sistem produktif, misalkan di bidang pendidikan. Nah, di situ misalkan universitas. Nah, berarti di sini yang sebagai input itu adalah dosen, staf, peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, outputnya apa? Berarti kan dari mahasiswa itu diproses sehingga menjadi lulusan. Nah, lulusan nantinya akan ada alumni. Nah, itu ya. Nah, sama seperti halnya pabrik. Nah, pabrik kan untuk mengolah suatu membuat suatu produk itu kan butuh tenaga kerja, bahan baku, peralatan atau mesin. Nah, itu inputnya. Kemudian diproses, kemudian jadi outputnya adalah produk tadi dan sebagainya. Anda bisa membuat contoh, masih banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat. Kita lihat di sini ada banyak sekali variabel produktivitas ya. Yang pertama tenaga kerja, kemudian modal, kemudian manajemen. Nah, kalau tenaga kerja berarti di sini kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan dalam suatu organisasi tersebut kan. Nah, kita harus tahu juga di dalam organisasi itu peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan bisa melalui beberapa hal, yaitu pendidikan, perbaikan fasilitas, ya, kemudian ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Nah, kemudian modal yang digunakan oleh organisasi di sini untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajak yang berlaku. Kemudian yang ketiga, manajemen. Nah, manajemen di sini bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan semua sumber daya yang digunakan perusahaan sehingga secara efektif dan efisien. Itu variabel-variabel dari produktivitas. Kita berbicara yang tadi adanya kan tadi ada pemilihan lokasi. Bagaimana sih menentukan strategi pemilihan lokasi? Kita bisa lihat di sini. Dalam strategi lokasi di sini ada memiliki tujuan, yaitu gimana caranya bisa mengefisiensikan waktu, kemudian meminimalisirkan biaya, kemudian citra perusahaan itu tetap bagus, kemudian profitnya meningkat dan kredibilitasnya juga baik, ya. Nah, di dalam strategi lokasi di sini kita memilih lokasi yang terbaik tergantung dari di sini untuk penentuan lokasi tergantung dari tipe bisnis atau usahanya ya. Nah, misalkan contoh lokasi warehouse ditentukan dengan mempertimbangkan parameter biaya dengan kecepatan pengiriman. Misalkan contoh lain lagi, pemilihan lokasi di kawasan industri Pulau Gadung karena aksesnya mudah. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan strategi lokasi. Nah, kalau dilihat dari kajian lokasi, pada dasarnya kita tidak pindah lokasi tapi memperluas fasilitas yang ada. Nah, di sini mempertahankan lokasi yang sekarang tapi menambah fasilitas di tempat yang lain. Lokasi yang sekarang tidak dipindah, tapi kita menambahkan lokasi fasilitas di tempat yang lain. Nah, kemudian menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi yang lain. Misalkan di sini
misalkan nih budaya dan adat kebiasaan masyarakat berubah, terus ada yang keuntungan perusahaan makin menurun, kemudian perubahan perda dan regulasi lainnya. Nah, itu bisa kita bisa melakukan penutupan dan pindah lokasi yang lebih strategis lagi. Bagaimana kalau di situ kita dari pindah negara satu ke negara yang lain? Nah, faktor yang mempengaruhi keputusan penentuan lokasi untuk negara satu dengan yang lain ini ada beberapa. Yang pertama, kita harus lihat dulu peraturan dan insentif pemerintahnya bagaimana. Kemudian isu budaya dan ekonominya, lokasi pasarnya bagaimana di sana, yang disukai apa, yang kemudian apa yang mereka butuhkan. Nah, itu harus tahu. Ketersediaan, sikap, produktivitas tenaga kerja, dan biaya tenaga kerja kita juga harus mengetahui. Sampai dengan nilai tukar mata uangnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan di sini dalam hal menentukan keputusan membuka lokasi di negara lain. Kemudian kalau kita mau memasuki mau membuka lokasi di daerah lain, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Nah, di sini kita harus lihat dulu daya tarik daerah tersebut tuh apa. Nah, kemudian tenaga kerjanya bagaimana, kemudian mulai dari upahnya bagaimana dan sebagainya. Nah, kemudian biaya ketersediaan dari utilitasnya gimana, peraturan daerahnya bagaimana, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen itu juga kita harus lihat. Kemudian biaya konstruksi atau lahan banyak dipengaruhi oleh keadaan tanah. Misalkan kalau tanahnya di situ tidak bagus, nah itu bagaimana, kan akan mempengaruhi juga, ya kan? Nah, sekarang kita berbicara mengenai layout. Nah, di sini yang kita harus tahu. Letak fasilitas atau layout itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah layout posisi tetap. Nah, misalkan nih ada pembuatan jalan layang, kemudian ada gedung dan sebagainya. Nah, kan ada tuh misalkan kan ada sekarang nih gedung satu dengan gedung yang satunya lagi kita sambung. Nah, ada jalan pintas di situ. Nah, kan ada tuh sekarang. Kemudian layout berorientasi proses atau job shop. Jadi berarti di sini produksi dengan volume rendah dan variasinya tinggi. Misalkan rumah sakit. Nah, kemudian perkantoran. Nah, perkantoran berarti menempatkan tenaga kerja, peralatan kantor dan ruang kantor yang bagaimana caranya memperlancar aliran informasi. Bagaimana kalau di situ layout untuk usaha eceran? Nah, berarti di sini penempatan raknya. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana kalau layout gudang? Berarti mengefisiensikan ruang penyimpanan. Bagaimana efisiensi ruang penyimpanan atau sistem penanganan bahan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian gimana kalau layoutnya itu berorientasi ke produk? Berarti di sini pemanfaatan tenaga kerja, mesin yang terbaik dalam produksi dan kontinu secara berulang-ulang. Kita selalu cek di situ. Nah, itu tadi layout. Bagaimana kalau persediaan? Yang namanya manajemen persediaan itu adalah kegiatan untuk menentukan jumlah dan komposisi persediaan sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan efektif dan efisien. Nah, termasuk dalam pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan bahan-bahan ataupun barang-barang yang diperlukan sesuai dengan jumlah dan waktu yang dibutuhkan dengan biaya serendah-rendahnya. Nah, apa aja jenis perusahaan?
perusahaan ada 3 macam. Ada raw material, work in process, dan finished good. Nah, kemudian untuk keuntungannya apa sih kalau kita memiliki persediaan yang cukup? Yang pertama, adanya kesempatan untuk menjual barang lebih besar tuh. Kemudian memungkinkan pendapatan potongan. Kemudian ada biaya pemesanan yang dikurangi, menjamin kelancaran proses produksi. Nah, faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan itu ada beberapa macam. Volume penjualan, jangka waktu proses produksi, dan daya tahan atau daya tahan dari produk tersebut. Nah, kalau misalkan volume penjualannya itu baik nggak tuh? Nah, maksudnya apa? Cepat nggak? Nah, jangka waktu proses produksinya bagaimana? Kemudian bagaimana daya tahan produknya? Nah, faktor yang mempengaruhi besarnya safety stock, kita harus lihat sulit atau tidaknya bahan atau barang yang barang tersebut diperoleh. Nah, kita sulit nggak memperoleh bahan tersebut. Nah, yang kedua, kebiasaan pemasok menyerahkan barang atau bahan. Kemudian kita lihat besar kecilnya jumlah barang yang dibeli setiap saat. Kemudian kita juga lihat juga sering tidaknya mendapatkan pesanan dadakan. Nah, dalam pengelolaan produksi itu ada dua kegiatan utama. Yang pertama, berarti kita menentukan jadwal pekerjaan yang akan dilakukan apa aja, ya kan? Kemudian yang kedua, kita melakukan manajemen inventory. Bahan bakunya bagaimana, persediaan bahan bakunya gimana, kemudian bahan dalam prosesnya bagaimana, dan bahan selesai proses bagaimana. Nah, itu kita harus pertimbangkan semuanya dalam mengelolakan pengelolaan produksi. Oke, baik. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah mendengarkan ya, sudah mendengarkan materi ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.